Pagi Jakarta disapu hujan halus yang menggambar gurat-gurat tipis di kaca jendela, menumpulkan bunyi klakson dan menurunkan nada kota yang selalu tergesa. Ilham Pradipta memarkir mobilnya di basement kantor Kabang Jakarta Timur yang ia pimpin, menarik napas dalam-dalam, lalu merapikan dasi sebelum melangkah menuju lift. Di rumah, beberapa jam sebelumnya, Sari Dewi sudah menyiapkan bubur ayam hangat dan sepotong tempe goreng kegemarannya. Putri, anak mereka yang berusia 9 tahun, setengah mengantuk setengah bersemangat, mengkoret-koret buku gambar, sambil menanyakan apakah malam ini mereka benar-benar jadi makan bersama. Ilham mengangguk, mengusap lembut kepala Putri, menjawab, "Ayah pulang cepat, kita makan bareng." Lalu mencium kening Sari yang tersenyum tipis namun menyimpan kegelisahan yang tak sempat ia ucap. Ia tahu, dan Sari juga tahu, pekerjaan yang ditanggung Ilham jarang memberi ruang untuk janji-janji sederhana. Ketika sampai di ruang kerja, aroma kopi hitam dari pantry menyelinap, menenangkan saraf yang tegang. Di meja, bingkai foto keluarga tampak berkilat oleh lampu kantor Sari dalam kebaya sederhana. Putri menyeringai tanpa gigi depan, dan Ilham memeluk keduanya, seolah menahan agar dunia tak merenggut mereka. Telepon genggamnya bergetar, pesan singkat yang dingin menyala di layar. "Hati-hati, Pak. Jangan pulang sendirian." Ia menatap kalimat itu beberapa detik lebih lama dari biasanya. Ilham bukan orang yang asing dengan ancaman. Posisinya membuatnya rutin menolak proposal kredit yang aneh berkas bersih, tapi profil nasabah keruh, proyek megah, tapi jaminan tak jelas. Namun ada nada lain dalam pesan kali ini, seperti seseorang yang mengintip dari balik tirai dan tahu persis kapan lampu rumah dinyalakan dan dimatikan. Ia menghapus pesan, mengembalikan telepon ke saku, menegakkan bahu, lalu berangkat menghadiri rapat mendadak dari kantor pusat. Ruang rapat lantai 6 berlapis kaca, menampilkan pemandangan kota yang basah. Kursi berjejer rapi, proyektor menyala dengan slide bertajuk Audit Internal, dan beberapa pejabat pusat sudah duduk menunggu. Surya, Direktur Bidang Kredit, hadir dengan setelan abu-abu yang tampak tak pernah basah oleh hujan. Suaranya tenang, tatapannya tak tergesa, namun setiap kata yang melungkur selalu menyisakan getar yang memanjang setelah kalimat berhenti. "Rekan-rekan, kita punya temuan soal pinjaman bermasalah," ucapnya. Menekan remote, menampilkan grafik yang memanjat turun seperti nadi yang terganggu. Nilainya tidak kecil. Prosedur harus diperketat. Jangan ada toleransi. Ilham menyimak, mencatat poin-poin penting, dan sejenak mendapati pandangan Surya singgah padanya bukan tatapan menuduh, lebih mirip sentuhan yang terasa dingin di punggung. Kepala Kabang lain mengangguk-angguk, beberapa menimpali dengan retorika aman, komitmen, kepatuhan, integritas. Ilham teringat satu sore beberapa bulan lalu ketika seorang rekan lama menyerahkan berkas pengajuan yang rapi bukan main. Terlalu rapi untuk tidak mencurigakan. Ia menunda, meminta klarifikasi, lalu mendengar kabar bahwa atasan sudah mengizinkan dari jalur lain. Saat itu ia memilih diam, suatu bentuk keheningan yang ia yakini sebagai cara menyelamatkan tim dari badai yang ia belum tahu arah putarnya. Ketenangan rapat siang ini justru membuka kembali ruang hampa itu. Di antara kata-kata besar tentang etika dan tata kelola, ada lubang-lubang kecil tempat godaan dan ketakutan menyelinap. Surya menutup rapat, menyisakan kalimat, "Kita akan mengecek silang ke seluruh kabang sambil berdiri dan menatap keluar jendela, seakan danau kaca di bawah sana menyimpan jawaban yang tak perlu dibisikkan keras-keras." Di lift, suara hujan yang memukul kusen luar terasa lebih dekat. Ilham mengecek pesan dari Sari. "Jangan lupa pulang cepat. Putri janji nggak tidur sebelum makan bareng." Ia tersenyum, membalas singkat. "Siap." Lalu mengirim foto kangkir kopi sebagai isyarat kecil bahwa semua terkendali. Namun, bayangan pesan peringatan tadi masih berdenyut di belakang matanya. Di ruangannya, ia menyalakan meja kerja, memeriksa beberapa berkas, lalu menghubungi bagian risiko untuk menanyakan dua aplikasi yang sejak pagi mengganjal. Jawabannya formal, lengkap dengan frasa-frasa yang selalu terdengar benar, tetapi jarang menjawab pertanyaan yang sebenarnya. Telepon berdering, suara rekan dari kabang lain sekadar mengobrol, namun Ilham menangkap sesuatu di latar. Detik-detik sunyi di antara kalimat, seperti seseorang yang menahan napas. Ia mematikan sambungan dengan alasan ada klien menunggu. Di balik kaca,
Bayangan dirinya memantul seorang pria parubaya yang mencoba menakar berapa banyak yang bisa ia lindungi hanya dengan menegakkan punggung. Menjelang siang, koridor kantor ramai oleh karyawan yang bergerak seperti arus kecil menghindari genangan. Ilham menyempatkan makan di kantin sop buntut, hangat dan menyapa staf yang duduk di meja samping. Obrolan ringan tentang hujan, jalanan macet, dan harga cabai yang naik semua itu terasa seperti tikar yang dibentangkan agar kaki bisa beristirahat sejenak. Seorang teller muda bercerita bahwa ibunya di Depok sedang menyiapkan ketupat jauh-jauh hari meski Idul Fitri masih beberapa minggu lagi. Ilham tertawa berucap, "Nanti kalau sudah jadi ketupat, kirim fotonya ya." Kebaikan kecil semacam itu membuatnya percaya bahwa di luar angka-angka dan tanda tangan, kerja ini juga tentang manusia. Selesai makan, ia kembali ke meja, menyelesaikan paraf, lalu menutup laptop. Di layar ponsel, ada pesan dari seorang nasabah lama yang meminta jadwal bertemu, nada mendesak namun tidak jelas topiknya. Ilham menunda balas, menandai untuk besok pagi. Hari ini, ia ingin pulang cepat. Hujan mereda menjadi gerimis saat jam kantor berakhir. Di basement, lampu-lampu kuning pucat menyinari lantai beton yang berkilat. Ilham membuka pintu mobil, duduk, menatap sebentar spion tengah. Pantulannya hanya menunjukkan baris mobil yang tertidur, tiang-tiang beton, dan garis kat putih yang memanjang seperti penggaris. Ia menyalakan mesin, memutar radio ke saluran berita yang suaranya lembut, ala penyiar yang pandai menenangkan. Di Jeddah ia kembali melihat telepon, pesan ancaman itu belum ia hapus sepenuhnya dari ingatan. Ia menimbang apakah perlu melapor keamanan gedung, tapi hatinya menolak menambah kecemasan orang lain. Hanya orang iseng, gumamnya, mencoba menutup pintu pada spekulasi yang mengetuk. Mobil meluncur keluar, menembus ramainya sore Jakarta yang menyisakan bayang-bayang lampu merah di jenangan. Di rumah, Sari membereskan piring-piring dan merapikan taplak meja, sesekali menoleh ke jam dinding yang berdetak lebih keras dari biasanya. Putri berlatih salam pembuka untuk tugas sekolah sebuah pementasan kecil tentang nilai kejujuran dan bertanya apakah ayah nanti boleh menjadi penonton pertama. Sari mengangguk, ayah pasti bangga, lalu mengirim pesan tambahan kepada Ilham, menanyakan apakah ia perlu membeli sesuatu di jalan. Telepon Ilham bergetar di dashboard, ia membakanya ketika berhenti di lampu merah. Tolong beli susu UHT untuk Putri. Ia membelok ke supermarket dekat rumah tempat yang terang, dengan lorong-lorong berisi promosi deterjen dan diskon mie instan, tempat orang-orang tinggal menaruh cemas mereka di luar pintu otomatis. Di keranjang ia menaruh susu, beberapa apel, sebungkus roti tawar, dan camilan kecil yang Putri sukai. Satu persatu, benda-benda sehari-hari itu seperti bukti sederhana bahwa hidup, pada dasarnya, adalah merawat. Di kasir, ia tersenyum pada petugas yang baru belajar kerja, memberikan tip kecil sambil berkata, "Terima kasih ya." Petugas itu terkejut, mengucap balik dengan mata berbinar kebaikan seringkali hanya sesedikit itu, tapi bisa memantulkan cahaya lebih jauh dari yang kita duga. Keluar dari pintu, udara malam terasa lebih dingin, membawa aroma tanah basah. Ilham mendorong troli menuju parkiran yang lengang. Lampu neon memantulkan dirinya di permukaan mobil. Menyambung-nyambung bayangan, teleponnya kembali bergetar kali ini pesan dari nomor yang sama. Jangan pulang sendirian. Ia berhenti, menatap kiri kanan, mendengar bunyi tetes air dari atap seng, dan untuk pertama kalinya hari itu, jantungnya memukul sedikit lebih cepat dari irama biasa. Ia menenangkan diri, menggeser keranjang belanja ke bagasi, menutup pintu, lalu berdiri sejenak untuk memastikan kunci tertekan. Di ujung lorong parkir, sosok seseorang melintas hanya sekelebat, mungkin seorang petugas kebersihan, mungkin juga hanya bayangan yang dipanjangkan oleh lampu. Ilham meneguk ludah, lalu tertawa kecil pada dirinya sendiri, memaki betapa pesan singkat bisa mengatur cara kita membakar lingkungan. Ia masuk ke mobil, namun sebelum menyalakan mesin, ia kembali menatap layar ponsel. Ada pesan dari Sari. Putri bikin kartu ucapan buat ayah. Foto menyusul gambar tangan kecil dengan huruf-huruf goyah. Terima kasih sudah kerja keras, ayah. Ilham menunduk, membiarkan keharuan menutup celah-celah ketakutan, seperti selimut tipis yang cukup menghangatkan. Di perjalanan pulang, jalanan memantulkan lampu toko-toko yang baru menutup rolling door. Radio memutar lagu lawas yang pernah sering mereka dengar di awal pernikahan, ritmenya mengajak kenangan menari pelan.
Ilham berpikir tentang rapat siang tadi, tentang Kara Surya memegang remote, tentang kata-kata yang rapi, tentang rasa yang bersembunyi di antara angka dan akronim. Ia tahu, terlalu banyak hal di kota ini yang bergerak bukan di ruang terang. Ia juga tahu, beberapa kali ia memilih menunggu daripada menabrak, percaya bahwa memilih waktu yang tepat adalah bentuk lain dari keberanian. Tapi malam ini, ada bisik dari sudut-sudut pikiran yang menuntut jawaban. Ia berjanji kepada diri sendiri, besok ia akan menanyakan kembali dua aplikasi mencurigakan itu dengan nada yang sedikit berbeda. Jika seseorang tidak nyaman, biarlah. Ada saat di mana diam menjadi bentuk pengkhianatan. Lampu-lampu perumahan mulai muncul, rapi seperti barisan lilin. Ilham memarkir mobil di dekat blok yang biasanya masih ramai anak-anak bersepeda sebelum maghrib. Kini hanya sisa-sisa genangan dan bau tanah yang lembab. Ia mematikan mesin, meraih kantung belanja, dan turun. Hujan sudah berhenti, menyisakan udara yang seperti kaca dingin ditempelkan ke pipi. Ia menatap sekeliling, kebiasaan yang terbentuk bukan dari paranoia, melainkan dari jam-jam panjang memeriksa ulang pintu dan jendela setiap kali ia meninggalkan kantor. Di kejauhan, seseorang menutup pagar dengan bunyi kecil, seekor kucing melompat melintasi trotoar, dan sebuah motor berhenti sejenak sebelum kembali melaju. Ilham melangkah, berusaha memusatkan pikiran pada kartu ucapan Putri dan tawa kecil Sari ketika membuka pintu. Di teras, lampu kuning menggambar lingkar cahaya yang ramah. Ilham mengatur napas, menekan bel, dan suara langkah kecil terdengar mendekat. Di sela-sela momen yang sekilas sempurna itu, sesuatu merayap dari punggungnya ke tengkuk, rasa yang sulit dibahasakan, seperti ketika kita merasa ada yang menatap dari belakang panggung. Ia menoleh sepersekian detik ke arah jalan, melihat bayangan yang tidak sempat ia kenali. Pintu terbuka, Putri berjingkat. "Ayah!" Sari menyusul di belakang, senyum yang sudah lama ia rindukan. Ilham mengangkat kantung belanja, pura-pura heran. Siapa yang pesan susu UHT 1 liter? Putri tertawa, suara yang terdengar seperti kaca jendela yang dibersihkan setelah hujan. Mereka masuk, dan kehangatan rumah menutup telinga dari suara luar. Namun bahkan dalam lingkar paling aman, sisa dari siang hari tak sepenuhnya pergi. Pertanyaan-pertanyaan kecil berbaris rapi, menunggu tempatnya masing-masing di meja makan. Setelah makan, Putri memamerkan kartu ucapannya, Sari menuang teh hangat, dan obrolan mengalir dari rencana tugas sekolah hingga kisah tetangga yang membuka warung baru di ujung gang. Ilham seringkali merasa, pada jam-jam seperti ini, bahwa ia mampu menjadi dua orang sekaligus. Seorang kepala kabang yang menyusun laporan dan menertibkan prosedur, dan seorang ayah yang menghafal kebiasaan kecil anaknya, seperti Kara Putri mengangkat alis ketika sedang berusaha mengingat lirik lagu. Ketika Putri tertidur di sofa, Sari menyelimuti, lalu duduk di samping Ilham. "Pesan tadi." Sari berhenti, tidak melanjutkan. Tetapi Ilham tahu yang mana ia mengirim tangkapan layar ke Sari karena tidak ingin ada rahasia yang tumbuh diam-diam di antara mereka. "Aku hati-hati," kata Ilham, memegang tangan Sari. "Besok aku bawa sopir kantor." Sari mengangguk, matanya lembut, tetapi garis kecil kekhawatiran masih bertahan di sudutnya. Mereka berdua tidak perlu mengatakannya keras-keras. Dunia di luar tidak sepenuhnya dapat ditebak. Malam makin dalam, hujan tak kembali, dan udara menjadi jernih. Ilham berdiri di jendela, menatap jalan yang sudah sepi, lampu-lampu rumah tetangga padam satu persatu, menyisakan bintang-bintang kecil buatan manusia di kejauhan. Ia memikirkan kembali rapat, pesan, dan janji pada Putri untuk menonton pementasan kecilnya. Ia menimbang-nimbang apakah esok ia harus menemui tim audit internal dengan nada lebih tegas atau mulai membuka berkas-berkas lama yang selama ini ia simpan rapi. Ia tahu, setiap keputusan datang dengan konsekuensi, tetapi malam yang bening sering membuat orang berani menyusun rencana yang di siang hari terdengar mustahil. Dari kamar, Sari memanggil lembut, dan Ilham menjawab, menutup tirai, mematikan lampu ruang tamu. Ketika ia melewati koridor, bingkai foto keluarga kembali menangkap cahaya. Ia berhenti sejenak, membiarkan gambar itu mencetak ulang janji yang selalu ia buat pada dirinya. Melindungi dua orang yang membuatnya pulang setiap hari. Di luar pagar, angin tipis menggeser daun-daun. Dan di ujung jalan, seseorang menyalakan rokok lalu mematikannya terlalu cepat.
seolah hanya ingin memastikan api masih bisa menyala. Rumah menutup dirinya pelan, seperti tangan yang mengatup di atas nyala lilin agar tidak padam. Ilham merebahkan diri, mengatur alarm, memejamkan mata. Pada detik-detik terakhir sebelum tidur mengambil alih, rasa yang tadi merayap kembali mungkul tidak sebesar ketakutan, tapi cukup untuk membuatnya membuka mata sekali lagi, memastikan pintu terkunci. Ia tidak tahu mengapa rasa itu memilih bertamu malam ini, apakah sekadar bayang-bayang dari pesan singkat atau sebuah kabar dari sesuatu yang lebih panjang umurnya. Malam ini, seseorang menunggu Ilham. Gerimis malam menipiskan kilau lampu kota. Saat Ilham memutuskan singgah ke Carrefour Jakarta Timur untuk membeli beberapa titipan kecil sebelum pulang susu UHT kesukaan Putri, beberapa apel yang kulitnya mengilap, roti tawar yang wangi baru panggang, juga camilan renyah yang pernah ia janjikan sebagai kejutan. Pintu otomatis terbuka dengan desis ringan. Suara pengumuman promo melayang lembut di udara, dan pendingin ruangan membawa bau plastik kemasan yang bercampur harum buah. Di sela lorong minuman, teleponnya bergetar, menampilkan notifikasi dari grup kantor dan satu pesan singkat dari Sari. Hati-hati jalan. Kalau ada diskon buah, ambil sekalian. Yang ia balas dengan emoji jempol dan janji singkat akan pulang lebih cepat. Namun di bawah layar, tersimpan satu pesan lain yang sejak siang berdiam seperti duri kecil. Jangan pulang sendirian. Ia sempat menatapnya sekali lagi, tidak untuk menambah takut, melainkan untuk menegaskan pada dirinya bahwa ia sudah memilih tenang. Angkaman seperti itu. Begitu ia menalar sering. Mungkul saat kantor sedang memperketat kredit, dan orang tak dikenal suka menguji nyali dengan kalimat-kalimat gelap. Ia mendorong troli pelan, menakar seberapa besar ia boleh percaya pada naluri hati sekaligus tetap memelihara janji sederhana di rumah. Di ujung lorong, seorang kasir muda belajar mengoperasikan mesin, suaranya sopan dan agak gemetar. Ilham tersenyum, santai saja mbak. Pelan-pelan juga selesai. Sapaan kecil itu memantul jadi rasa lega, seperti lampu kuning yang memberi hangat pada ubin putih. Di rumah, Sari menyiapkan meja makan dengan lauk sederhana, sayur bening dan tempe orek, sesekali memeriksa jam dinding yang tik-taknya terasa lebih jelas daripada biasanya. Sementara Putri menempelkan stiker bintang di kartu ucapan yang akan ia tunjukkan malam ini. Ayah pasti senang, katanya. Lalu menanyakan apakah besok ayah sempat menonton latihan pementasan kecil di sekolah. Sari mengangguk, ayah akan usahakan, sembari mengetik pesan tambahan kepada Ilham. Kalau sempat roti tawar gandum ya. Jawaban. Siap, datang cepat, dan seperti kebiasaan harian, keduanya percaya bahwa yang sederhana-sederhana adalah jangkar rumah tangga. Roti, susu, senyum yang pulang. Hujan di luar jendela semakin rintik, menaburi jenting suara kecil yang berulang-ulang menenangkan. Ilham berhenti di rak buah, memilih apel yang tidak memar lalu menyelipkan 2 jeruk sebagai bonus kecil untuk Putri. Seorang petugas dengan rompi oranye lewat sambil menyeret alat pel yang mengilapkan lantai, menyapa singkat, malam, pak, dan Ilham membalas dengan senyum. Di lorong susu, ia mengambil kotak berlogo biru dan putih, memastikan tanggal kedaluarsanya cukup panjang, kebiasaan yang ia pelajari dari Sari. Sesekali ia melirik sekeliling. Banyak wajah biasa, ibu-ibu menghitung diskon, bapak-bapak mengecek daftar belanja di ponsel, remaja tertawa pelan di depan etalase jajanan. Segalanya tampak biasa, dan kebiasaan yang baik sering punya cara menenangkan luka kecil di pikiran. Di kasir, antrian bergerak rapi. Mesin memindai dengan bunyi bipo yang teratur. Tanda terima tercetak meliuk. Dan Ilham menyelipkan tip kecil ke kotak bening bertuliskan, "Terima kasih ya, percaya bahwa pada hari-hari tertentu, kebaikan yang sederhana adalah satu-satunya cara menyanggah rasa asing yang tak bernama." Ia mengikat kantong belanja, merapikan struk di dompet, lalu melangkah menuju pintu keluar yang membuka dan menutup seperti napas. Parkiran semi tertutup menyambutnya dengan cahaya neon yang dingin. Garis-garis putih memanjang seperti penggaris, jenangan kecil memantulkan atap seng, dan dari kejauhan terdengar roda troli orang lain berderit pelan. Ilham mendorong trolinya melewati beberapa pilar beton, menekan tombol kunci mobil hingga lampu hazard berkedip 2 kali. Saat ia mengangkat belanjaan ke bagasi, susu, roti, apel, camilan, dan sekotak teh celup, teleponnya bergetar lagi. Bukan pesan,
hanya notifikasi palsu dari aplikasi yang sering mengirim promosi. Ia tersenyum pada dirinya sendiri, merasa sudah terlalu memperhatikan sesuatu yang tidak perlu. Di kursi pengemudi, ia duduk sebentar, mengeluarkan napas panjang, merasakan punggungnya rileks. Pada detik itu, sekilas angin menyusup dari sela-sela, membawa bau logam basah dan sesuatu yang lebih halus, seperti parfum yang singgah terlalu cepat. Ia menoleh ke cermin spion, tidak ada apa-apa, kecuali pantulan troli yang masih berdiri di samping pilar. Sudah, pulang, katanya lirih, menyetel radio ke saluran yang biasa memutar berita dengan suara ramah. Namun, sebelum kunci diputar, pintu di sisi kiri terbuka setengah sentimeter begitu ringan, sehingga hanya terasa sebagai gerakan udara dan seorang pria menyelipkan tubuhnya, bersih, tanpa suara berlebihan. Gerakannya seperti orang yang sudah berkali-kali mempelajari jarak antara gagang pintu dan sendi bahu. Ilham refleks menarik napas, tetapi ucapan Prem belum sempat utuh ketika tangan lain dari luar menahan pintu agar tidak membanting. Segalanya terjadi cepat, namun tidak kasar. Satu tangan menekan bahunya, satu lagi menutup sebagian mulutnya dengan kain yang berbau obat antiseptik samar. Dari belakang, pintu bagasi dibuka, dan dua sosok lain muncul di tepi pandangannya. Semuanya berjaket, gelap topi rapat, masker menutup sebagian wajah, bukan untuk menakut-nakuti, melainkan seperti seragam yang tak mau dikenal. Ilham mencoba mendorong tangan yang menahannya, menggerakkan siku untuk memberi isyarat bahwa ia bukan orang yang mudah dilenggahkan, tetapi gerakan yang ia punya ditelan ruang sempit kabin. Tenang, Pak. Suara yang pertama kali terdengar justru lembut, nyaris seperti satpam yang menenangkan pengunjung yang tersesat. Cepat saja, selesai. Di sela-sela tarikan napas yang tidak sempurna, Ilham menimbang apakah teriakan akan sia-sia dan apakah ada orang cukup dekat untuk mendengarnya. Di ujung koridor parkir, troli lain berlalu, roda-rodanya berdesis melewati genangan. Dunia di luar mobil tetap berjalan dengan ritme yang tidak dipercepat. Sari menatap jam sekali lagi, mengirimi Ilham pesan. Sudah dekat? Putri berlari kecil mengambil kartu ucapannya, hendak menaruh di atas piring ayahnya, lalu bertanya, Bunda, ayah suka bintang hijau atau biru? Sari tertawa pendek, dua-duanya, dan menyembunyikan kegelisahan di bawah selimut percakapan ringan. Ia menyalakan kompor kecil untuk memanaskan sayur, memastikan nasi tetap hangat, sementara dari televisi mengalun jingle iklan yang pernah mereka hafal bersama. Hujan di luar semakin tipis, nyaris menjadi kabut. Di parkiran, suara kunci beradu dengan besi, pintu mobil belakang terbuka, dan Ilham ditarik ke kursi tengah. Tidak ada pukulan yang ditonjolkan, hanya satu dorongan cepat yang membatasi ruang geraknya, seperti koreografi yang dihafal. Di telinganya, suara mesin dari mobil lain menyala, dan dari napas orang di sisi kirinya terselip aroma mint samar. Aman? Seseorang di luar bertanya singkat. Jawaban datang dengan gumaman yang tidak jelas. Ilham mengumpulkan tenaga untuk menegakkan punggung, hendak menyebut nama Sari bukan sebagai panggilan minta tolong, melainkan sebagai jangkar agar pikirannya tidak buyar. Ketika sebuah kata lain menyelinap dari sela-sela kalimat yang diucapkan terlalu rendah. Maya. Hanya itu, satu nama yang ia kenal dari berkas lama, dari satu sore yang menutup pintu dengan lembut tetapi meninggalkan ruang bergema. Nama yang membuat jantungnya memukul ritme baru, bukan karena takut, melainkan karena tanda tanya membesar di hadapan gelap. Maya? Batinnya mengulang. Bukan menuduh, bukan menyimpulkan, hanya memegang satu potongan kecil yang entah bagaimana akan menyambung ke potongan lain. Mobil berputar perlahan meninggalkan baris kendaraan, menghindari kamera di sudut-sudut langit-langit. Dari balik kaca gelap, parkiran menjadi semakam panggung yang menyusut, sedang properti-properti tetap di tempatnya. Troli Ilham, yang belum sempat ia kembalikan, berdiri miring di sisi pilar, gagangnya masih basah oleh hujan. Petugas kebersihan lewat lagi. Kali ini bersama seorang satpam yang mencatat sesuatu di buku saku. Mereka berbincang soal lampu yang perlu diganti dan rencana jadwal malam. Tak ada yang tahu bahwa sebentar tadi, di antara jeda pengumuman promo dan suara ban di lantai lisin, satu jangkar keluarga tengah dicabut pelan dari dermaga tanpa riuh. Jalan besar di luar gerbang parkir dipenuhi cahaya merah dan putih. Hujan menyisakan kabut yang memantulkan reklame minuman bersoda. Mobil yang membawa Ilham menyatu ke arus seperti sebutir air menyelinap ke sungai tidak tampak tetapi ada.
Sari kembali ke sofa, menyalakan nada dering yang lebih keras, dan menunggu sampai panggilan yang ia buat berdering 3 kali, lalu berakhir sendiri. Ia menenangkan diri dengan menyusun serbet kain, memeriksa kembali kunci belakang gerak-gerik kecil yang biasanya menenangkan. Putri, yang tadi sibuk dengan stiker, menengadah. Ayah lama ya? Sari mengangguk. Sebentar lagi, sambil memaksakan senyum. Pada jam-jam seperti ini, harapan sering berbentuk sesederhana pintu yang akan berbunyi 3 kali, diikuti sepatu yang mereka kenal suaranya. Di sana lalu, gerimis mengetuk atap lagi, menambah musik latar pada ruang tamu yang remang. Di parkiran yang mulai sepi, lampu-lampu neon tetap menyala tanpa peduli apa yang baru saja terjadi. Troli yang tadi didorong Ilham berhenti di sudut pilar. Roda depannya menempel pada garis putih. Di dalamnya masih ada sepotong roti tawar jatuh dari kantung dan tak sempat diambil kembali. Troli belanjaan tertinggal. Jakarta bangun dengan suara hujan yang belum selesai menipis, dan berita pagi yang berulang-ulang menyiarkan kabar mengejutkan. Kepala Kabang, sebuah bank terkemuka hilang secara misterius setelah berbelanja di sebuah supermarket. Di rumah sederhana di kawasan perumahan timur kota, Sari Dewi duduk di kursi ruang tamu dengan wajah pucat, menggenggam telepon genggam yang terus berdering oleh panggilan sanak, saudara, dan kolega yang ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Putri, yang baru saja mengenakan seragam sekolah, mendekat dengan mata penuh tanya, "Bunda, ayah kemana?" Suara kecil itu menusuk, karena Sari sendiri tidak tahu jawaban pasti. Ia menenangkan anaknya dengan pelukan, berjanji bahwa ayah akan segera pulang, meski hatinya digerogoti rasa khawatir yang tak bisa ia tutup rapat. Malam sebelumnya, ia sudah melapor ke polisi setelah panggilan telepon Ilham berhenti mendadak. Kini, pagi ini, laporan itu menjadi bahan pembicaraan serius. Di kantor polisi Jakarta Timur, suasana sibuk dengan berkas dan laporan yang menumpuk. Bayu Arman, seorang brigadir muda yang dikenal rekan-rekannya sebagai sosok yang lurus dan enggan kompromi, menerima laporan orang hilang dari Sari dengan penuh perhatian. Ia mendengarkan detail kecil tentang belanjaan yang belum sempat dibawa pulang, tentang pesan terakhir di telepon yang begitu biasa, namun terasa ganjil setelah kejadian. Arman menulis dengan teliti, matanya sesekali menatap Sari yang berusaha menjaga wibawa di depan anaknya, namun tidak bisa menutupi getar tangannya. Hujan di luar jendela kantor menambah berat suasana, seperti tirai yang menutupi keceriaan kota. Di meja seberang, rekan polisi menunjukkan rekaman CCTV dari parkiran Carrefour. Sebuah mobil hitam berhenti, 4 pria bertopeng bergerak cepat, dan bayangan Ilham yang ditarik masuk tanpa sempat melawan. Semua terekam dengan kejam, seakan-akan disusun rapi agar hanya menyisakan tanda tanya. Arman menatap layar itu dengan rahang mengeras. Ia sudah terbiasa melihat tindak kriminal, namun ada sesuatu yang terlalu bersih di sini, gerakan yang seolah dipelajari. Tak ada keraguan, tak ada kesalahan kecil. Di sebuah rumah susun sederhana di pinggiran kota, Maya Kartika, mantan pegawai bank yang pernah bekerja di bawah Ilham, menatap layar televisi kecilnya dengan napas tersenggal. Ia baru saja membaca koran yang menyebut namanya secara samar-samar terkait kasus ini. Dan kini televisi menegaskan, Maya, mantan karyawan yang pernah diberhentikan, diduga memiliki dendam. Kata-kata itu menyusuk tajam. Maya menjatuhkan koran ke lantai, jantungnya berdetak kencang. Ia memang pernah merasa diperlakukan tidak adil saat diberhentikan beberapa tahun lalu, tetapi ia tak pernah membayangkan akan dijadikan kambing hitam dalam kasus sebesar ini. Jendela rumah susun berembun oleh hujan, dan di luar lorong, tetangga-tetangganya mulai berbisik, melirik ke pintu apartemennya dengan pandangan curiga. Maya menggenggam rambutnya, mencoba menenangkan diri, namun layar televisi tak berhenti menyiarkan namanya. Ia tahu, sekali publik percaya pada satu narasi, akan sangat sulit untuk meyakinkan sebaliknya. Arman, yang duduk di depan layar CCTV, menyadari bahwa media bergerak lebih cepat dari fakta. Rekan setimnya mulai mencatat bahwa Maya punya motif dendam pribadi, reputasi yang pernah terkoreng, akses lama ke sistem perbankan. Tapi sesuatu di dalam diri Arman menolak kesimpulan yang terlalu mudah itu. Ia melihat gerakan para pelaku, profesional, terlatih,
Bukan gaya seorang mantan pegawai yang baru saja bertahan hidup dengan pekerjaan serabutan. Ia menutup buku catatan, menatap keluar jendela, membiarkan tetesan hujan menggiringi pikirannya. Ada lubang yang tidak terisi. Dan lubang itu justru menjerat seseorang yang mungkin tidak bersalah. Ketika seorang senior menyuruhnya fokus pada nama Maya karena itu yang publik percaya, Arman hanya mengangguk, namun di dalam hatinya ia berjanji akan menggali lebih dalam. Baginya, kebenaran tidak pernah datang dari jalan yang paling ramai. Sari Dewi, sementara itu, harus menghadapi kenyataan pahit. Seorang wartawan mendatangi rumahnya, menanyakan komentar tentang suaminya yang hilang. Putri, yang belum sepenuhnya paham, mendengar kata-kata asing korupsi, penculikan, balas dendam, dan menatap bundanya dengan bingung. Sari menutup pintu, memeluk anaknya, dan menggumam doa dalam hati. Di luar, tetangga berbisik-bisik, gosip mulai beredar, dan nama Ilham perlahan digeser dari sosok ayah teladan menjadi figur publik penuh tanda tanya. Malam itu, Sari duduk sendirian di ruang tamu, menatap foto keluarga yang masih tergantung di dinding. Suara televisi di ruang sebelah makin menusuk ketika nama Maya kembali disebut, kali ini dengan lebih tegas. Polisi tengah menyelidiki Maya Kartika sebagai tersangka utama. Maya menatap layar televisi, matanya membeku. Namanya kini jadi bahan berita utama. Maya Kartika duduk di kursi logam dingin, lengannya terikat lemah pada sandaran, dan lampu neon menggantung tepat di atas kepalanya. Cahaya putih itu membuat wajahnya pucat, menyisakan bayangan tipis di bawah mata. Ruang interogasi di kantor polisi Jakarta Timur terasa pengap, bau kopi basi bercampur asap rokok menempel pada dinding. Dari balik kaca satu arah, Bayu Arman berdiri dengan tangan menyilang memperhatikan gerak-gerik Maya. Di hadapannya, seorang penyidik muda bernama Rico membuka map tebal penuh dokumen, kertas-kertas yang terlipat rapi namun isinya seperti pisau yang siap menggiris. Rico memulai dengan suara datar, Maya Kartika. Anda disebut sebagai pihak yang terakhir punya konflik dengan Pak Ilham. Ada bukti aliran dana miliaran rupiah dari akun lama Anda. Apa komentar Anda? Pertanyaan itu jatuh seperti palu, membuat Maya menelan ludah. Bibirnya bergetar sebelum akhirnya ia menjawab lirih, akun itu sudah lama ditutup, saya tidak pernah menyentuhnya lagi. Suaranya tenggelam oleh dengung lampu neon, namun matanya memantulkan ketegangan yang nyata. Arman, dari balik kaca, menyipitkan mata, berusaha membaka apakah kalimat itu lahir dari kebohongan atau kebenaran yang terdesak. Rico mengkondongkan tubuh, menekan lagi dengan nada yang lebih keras. Jangan pura-pura lupa, semua bukti ada. Anda punya motif. Dendam karena diberhentikan tidak adil. Maya menutup wajah dengan kedua tangannya, bahunya bergetar. Saya tidak dendam, katanya terputus-putus. Saya hanya ingin hidup tenang. Ada orang yang sengaja meletakkan jejak itu pada saya. Kata-kata terakhirnya terdengar serak, seperti pecahan kaca di lantai. Rico menatapnya tajam, lalu melempar berkas di atas meja. Suara kertas menghantam kayu menambah beban suasana. Dari kaca, Arman menekan bibir. Mencoba menahan dorongan untuk masuk. Ingatannya melayang pada masa lalu. Ia sendiri pernah duduk di kursi berbeda, menerima surat keputusan kering tentang sanksi disiplin karena berani membantah perintah atasan yang dianggapnya tidak benar. Malam-malam panjang ketika karirnya hampir kandas masih segar di benaknya. Saat itu, ia memilih berdiri sendirian melawan arus dan hampir tenggelam. Kini, melihat Maya terpojok di bawah cahaya neon, ia merasa sedang menatap cermin yang menampilkan luka lama dengan wajah berbeda. Maya akhirnya menurunkan tangannya, air mata mengalir di pipi. Saya tidak membunuh siapapun, katanya dengan nada yang lebih kuat meski suaranya pekah. Saya dijebak. Seseorang ingin saya terlihat bersalah. Ruangan hening sejenak. Rico mendesah, menutup map dengan keras, lalu berdiri meninggalkan kursi. Memberi isyarat bahwa interogasi sementara dihentikan. Maya terkulai, kepalanya menunduk, napasnya pendek-pendek. Dari balik kaca, Arman menatapnya lama, lalu membisikkan pada dirinya sendiri, kalau dia berbohong, kenapa matanya tidak bisa menyembunyikan ketakutan? Dalam keheningan itu, suara hujan di luar semakin deras, memukul jendela ruang interogasi seperti tabuhan jenderang yang tak henti. Ketika lampu di ruang itu diredupkan sedikit, Maya mengangkat kepala, menatap kaca hitam di depannya, seolah tahu ada seseorang yang sedang mengamati dengan penuh empati. Dalam hati, Arman membuat keputusan.
Ia tidak bisa hanya mengikuti arus seperti Rico atau menelan narasi media yang sudah menuduh Maya sebagai dalang. Ia harus menggali lebih dalam, meski berarti melawan tekanan atasan yang sudah berulang kali mengingatkannya untuk jangan terlalu berani. Kali ini, ia tidak akan membiarkan sejarah berulang. Ia menyalakan rekaman, mencatat setiap detail dari ekspresi Maya, setiap getar dalam suara yang terdengar lebih tulus daripada teriakan marah. Baginya, kebenaran sering bersembunyi dalam celah kecil yang tak diperhatikan orang lain. Dan celah itu, malam ini, terbuka lebar di depan matanya. Maya menangis tersedu-sedu. Aku dijebak, seseorang sengaja menaruh jejak itu padaku. Arman memandang Maya, timbul keraguan bahwa dia tidak berbohong. Di ruang unit siber kepolisian Jakarta, layar-layar komputer menampilkan deretan angka dan jalur akses digital yang berkelok seperti sungai berkabang. Bayu Arman berdiri di belakang kursi seorang analis muda, menatap intens ke peta jaringan yang sedang diproyeksikan. Hujan di luar masih menyapu jendela, namun di dalam ruangan ini, hanya bunyi ketikan papan tombol yang terdengar cepat dan mantap. Seorang anggota tim menunjuk ke layar. Akses akun Maya berasal dari dalam jaringan internal bank, PAK. Ini bukan jejak sembarangan. Ada enkripsi tingkat tinggi yang biasanya hanya dimiliki perangkat pejabat tertentu. Arman mencatat setiap detail. Matanya menajam, merasakan kecurigaan yang semakin menebal. Jika benar akses itu datang dari dalam, maka Maya hanyalah pion kecil dalam permainan yang jauh lebih besar. Sementara itu, di rumah sederhana Sari Dewi, televisi masih menayangkan kabar yang menggungkang. Putri, yang belum sepenuhnya mengerti, menatap layar sambil bertanya, "Bunda, kenapa orang-orang bilang ayah diculik karena dendam?" Sari Dewi menghela napas panjang, memeluk anaknya erat, dan berbisik, "Jangan dengarkan semua yang mereka katakan. Ayah selalu orang baik." Namun air matanya menetes juga, karena gosip yang beredar di lingkungan sudah menusuk telinganya. Tetangga-tetangga mulai berbisik di depan pagar, menilai dengan tatapan curiga. Sari menutup tirai, menyalakan lampu ruang tamu lebih terang, seakan-akan cahaya bisa mengusir kecemasan. Di antara keheningan, ia mengirim pesan singkat pada nomor Ilham, meski tahu tidak akan dibalas. Di warung kopi Betawi dekat kantor polisi, Arman duduk sendirian, sekangkir kopi hitam mengepul di depannya. Ia membuka catatannya, mengkoret beberapa poin, lalu menandai tanda tanya besar pada satu nama, Surya. Seorang kolega datang sebentar, menepuk bahunya. "Hati-hati, Man. Kalau benar ini melibatkan pejabat tinggi, langkahmu bisa dipatahkan sebelum sampai ke tujuan." Arman hanya tersenyum tipis, meneguk kopi, dan menjawab lirih, "Kebenaran tidak bisa ditutup selamanya." Di kepalanya, ia mendengar kembali suara Maya semalam. "Aku dijebak." Kata-kata itu kini punya bobot baru setelah bukti digital menunjukkan arah lain. Di sel tahanan, Maya menatap kusam dinding yang lembab, menuliskan sesuatu di kertas kecil yang ia sisipkan ke dalam buku catatan. Ia menulis nama Ratna, sahabat lama yang pernah tahu banyak rahasia kantor, berharap catatan itu bisa sampai padanya lewat kunjungan singkat atau lewat pengacara. Ia tahu, satu-satunya jalan keluar adalah menemukan seseorang yang bisa membuktikan bahwa ia tidak berdiri sendiri. Namun ketika ia menutup buku, rasa takut kembali merayap. Apakah Ratna masih bisa dipercaya? Atau justru terlibat dalam lingkaran ini? Malam semakin larut, dan di ruang siber, tim akhirnya menemukan sesuatu yang lebih jelas. Jalur akses digital itu menunjuk pada perangkat yang teregistrasi atas nama Surya, Direktur Bidang Kredit. Arman menatap layar itu lama, merasakan dadanya berdegup. Nama yang sejak awal rapat selalu terasa dingin kini muncul sebagai titik terang dalam kegelapan. Ia menuliskan dalam buku catatan, "Surya kunci permainan." Arman menatap layar, dan dalam benaknya bergema satu kalimat yang tak bisa ia abaikan lagi. "Ini bukan soal Maya, ini permainan pejabat besar." Layar televisi menyorot ruang tamu rumah Sari Dewi dengan cahaya biru yang dingin. Di sana, berita terus mengulang satu narasi. Mantan karyawan bank, Maya Kartika, diduga menjadi dalang penculikan dan pembunuhan kepala kabang. Putri duduk di samping ibunya, matanya besar, menyerap setiap kata meski belum benar-benar paham. "Bunda, kenapa mereka bilang Bu Maya jahat?" tanyanya polos. Sari menghela napas memeluk anaknya, namun tatapannya tetap terpaku pada layar.
Hatinya berkabang. Di satu sisi ia kasihan pada Maya yang tampak lemah saat pertama kali mereka bertemu di kantor beberapa tahun lalu. Di sisi lain, bayangan Ilham yang hilang menimbulkan luka dan keraguan yang menyesakkan. Ia menekan remote, mematikan televisi, lalu menatap ke arah jendela. Di luar, hujan rintik-rintik jatuh. Tetangga-tetangga masih berbisik sambil melirik rumahnya. Sari menutup tirai rapat-rapat, berusaha melindungi putri dari dunia yang sedang menuding. Di kantor polisi, suasana semakin tegang. Berkas demi berkas menumpuk dan media menekan kepolisian untuk segera memberi jawaban. Bayu Arman duduk di ruangannya, menatap papan besar penuh catatan dan foto. Setiap detail ia pasang. Tangkapan CCTV, laporan transaksi digital, hingga profil para tersangka. Ia menempelkan catatan kecil berwarna kuning. Akses internal bank, tepat di bawah nama Surya. Matanya merah. Kantuk sudah lama ia buang. Telepon di mejanya berdering. Suara di seberang terdengar berat. Arman, jangan terlalu dalam. Fokus saja pada Maya, publik sudah yakin itu dia. Jangan cari masalah dengan nama besar. Arman terdiam beberapa saat, lalu menutup telepon tanpa janji apapun. Ia tahu, tekanan dari atasan bisa menghancurkan kariernya lagi. Seperti dulu ketika ia pernah dibekukan karena menolak manipulasi data. Tapi kali ini berbeda. Ada seorang wanita yang dipenjara, dituduh tanpa kesempatan, dan ada seorang anak kecil yang kehilangan ayah. Ia menatap cermin kecil di mejanya, bertanya pelan, apa gunanya seragam ini kalau aku hanya ikut arus? Di sel tahanan, Maya duduk memeluk lutut. Koran hari itu menampilkan fotonya dengan judul besar, Dalang Balas Dendam. Air matanya jatuh ke lantai semen. Ia sudah lelah membela diri, kata-katanya selalu dipelintir. Namun di sudut hatinya, masih ada percikan harapan wajah Arman yang menatapnya dengan ragu, bukan dengan kebencian. Ia merasakan bahwa setidaknya ada satu orang yang masih melihat dirinya sebagai manusia, bukan sekadar tersangka. Ia menggenggam erat buku kecil berisi catatan tentang Ratna, nama yang bisa membuka pintu kebenaran. Tapi bagaimana cara menyampaikannya sementara dinding sel begitu tinggi? Surya, di sisi lain, duduk nyaman di ruang kerjanya yang luas. Jasnya rapi, meja kayu mengilap, dan di hadapannya berjejer berkas-berkas. Ia membaca sekilas laporan media yang semakin gencar menyerang Maya. Bibirnya melengkung tipis. Semuanya berjalan sesuai rencana, gumamnya pelan. Ia tahu publik butuh kambing hitam, dan Maya sudah cukup sempurna untuk itu. Namun di balik ketenangannya, ada sebutir kerikil, nama Bayu Arman yang mulai bergerak tidak sesuai skenario. Ia menatap keluar jendela, melihat gedung-gedung Jakarta yang diselimuti kabut hujan, lalu menekan nomor di ponselnya. Awasi langkah Arman. Kalau perlu, beri dia peringatan. Suaranya dingin, dan percakapan singkat itu berakhir tanpa salam. Malamnya, di rumah kecilnya, Arman duduk dengan sekangkir kopi yang sudah dingin. Berkas-berkas tergeletak di meja, dan foto Ilham tersenyum dalam acara peresmian Kabang terpajang di salah satu laporan. Arman menghubungkan garis-garis. Maya diberhentikan, akun lama dibobol, akses digital mungkul dari perangkat Surya. Semua seperti puzzle yang terlalu rapi, seakan ada tangan besar yang sengaja mengatur potongan. Ia menghela napas panjang, lalu ponselnya bergetar. Nomor tak dikenal masuk, suara di seberang berbisik pelan, berhenti sebelum terlambat. Hidupmu lebih berharga daripada kebenaran yang akan menenggelamkanmu. Sambungan terputus. Arman terdiam, menatap dinding kosong, lalu menggenggam erat pena di tangannya. Ia tahu ancaman itu nyata, tapi hatinya menolak mundur. Esoknya, berita masih memojokkan Maya. Warga mengumpat namanya di media sosial, foto lamanya diedit menjadi meme yang menghina. Di ruang keluarga, Sari Dewi kembali memeluk putri yang menangis kecil, bingung kenapa orang-orang begitu marah pada seseorang yang belum tentu bersalah. Sari sendiri terbelah, tak mampu meyakinkan dirinya apakah Maya benar-benar bersalah atau hanya korban permainan kotor. Arman menatap papan bukti di hadapannya, napasnya berat. Garis merah mengarah jelas ke satu nama, Surya. Maya bukan dalang pion kecil dalam permainan jauh lebih besar. How? Di ruang investigasi yang sunyi, Bayu Arman berdiri di depan papan besar yang penuh koretan. Lampu neon memantulkan cahaya ke berkas-berkas yang berserakan di meja.
Jemarinya mengetuk perlahan pena di buku catatan, sementara di layar komputer tertera jejak digital yang semakin jelas. Jalur akses itu mengarah ke satu perangkat yang teregistrasi atas nama Surya. Napasnya berat, seolah beban bertambah setiap kali ia menatap nama itu. Seorang analis muda menghampiri, membawa printout. Pak, ini bukti terakhir. Semua log sistem konsisten, ucapnya hati-hati. Arman menerima kertas itu, menekannya di papan bukti dengan jarum pentul, lalu memandanginya lama. Hatinya tahu, langkah berikutnya akan membuka medan berbahaya. Namun ia tidak bisa mundur lagi. Di rumah susun yang lembab, Maya Kartika meringkuk di pojok tempat tidurnya yang keras. Berita terbaru masih menuduhnya, namun kabar dari pengacaranya mengatakan ada penyidik yang tidak menyerah mencari bukti lain. Maya menggenggam rosario kecil peninggalan ibunya, bibirnya bergetar dalam doa singkat. Ia teringat masa lalu di kantor, bagaimana Surya dulu sering menatapnya seolah ia bukan siapa-siapa. Kini, nama itu muncul lagi, bukan dalam ingatan, tapi dalam kenyataan pahit. Meski letih, dalam hatinya ada kilatan tipis. Mungkin ada cahaya di ujung. Malam itu, Arman mengetuk pintu sel Maya. Seorang penjaga membuka kunci dan ia berdiri di depan pintu besi. Maya mendongak, matanya merah karena lelah. Saya tidak bisa janji apapun, ucap Arman dengan suara rendah. Tapi percayalah, bukti sedang mengarah keluar. Anda bukan satu-satunya yang akan diseret. Maya menatapnya lama, lalu air mata menetes tanpa kata. Ia hanya mengangguk, seolah menemukan satu titik harapan untuk bertahan. Saat pintu ditutup kembali, gema langkah Arman di koridor terdengar seperti janji yang tak terucapkan. Di ruangan berbeda, Arman menelpon istrinya sebentar, sekadar menanyakan kabar. Ia jarang pulang cepat, dan istrinya sudah terbiasa dengan itu. Namun kali ini, ada nada rindu yang terselip. Setelah menutup telepon, ia menatap kembali papan bukti. Ia sadar, keluarganya bisa saja terancam jika ia meneruskan langkah, tapi hatinya menolak kompromi. Ia teringat masa lalu, ketika kariernya nyaris runtuh akibat menolak perintah atasan yang melenceng. Ia pernah merasakan pahitnya hukuman disiplin, namun luka itu kini justru memberinya kekuatan. Kesalahan dulu tidak boleh berulang. Keesokan paginya, langit Jakarta masih mendung. Arman melangkah mantap ke ruangannya, membawa map tebal. Ia menyusun laporan resmi dan mengajukan surat panggilan klarifikasi untuk Surya. Rekan-rekannya menatap dengan campuran kagum dan takut. Kamu yakin? Bisik salah satu dari mereka. Arman hanya menjawab lirih. Kebenaran harus dikoba, entah berhasil atau tidak. Kata-katanya tenggelam dalam suara printer yang berderak mengeluarkan kertas. Ketika petugas mengantar surat panggilan itu, Surya sedang duduk di ruangannya yang megah. Jendela besar memperlihatkan kota yang sibuk, dan ia sedang menandatangani dokumen sambil menyeruput kopi hangat. Saat membakar nama pengirim, ia berhenti sejenak, lalu tersenyum tipis. Tatapannya dingin, tetapi bibirnya mengerut seolah menemukan lawan yang menarik. Ia melipat kertas itu dengan rapi, menaruhnya di meja, dan menyandarkan tubuh ke kursi. Dari mulutnya keluar kalimat yang perlahan, seperti angkaman yang dibungkus sopan. Kamu tidak tahu apa yang sedang kamu hadapi, Arman. Surya duduk di kursi ruang interogasi dengan tenang, seakan dinding kelabu dan lampu neon tak mampu menggetarkan ketegasannya. Setelan jas abu-abu yang rapi menambah kesan wibawa, seolah ia datang bukan sebagai terperiksa melainkan sebagai penguasa ruangan. Bayu Arman menatapnya dari seberang meja, kedua tangannya bertaut di atas berkas. Napasnya teratur meski jantungnya berdegup kencang. Ruangan hening hanya terdengar tetesan hujan yang jatuh di luar jendela kecil. Maya, di sel tahanan yang terpisah, mendengar kabar dari pengacaranya bahwa Surya akhirnya diperiksa. Ia duduk gelisah, berharap nama yang membelitnya segera terbuka. Sementara itu, di rumah kecilnya, Sari Dewi dan Putri menyalakan televisi, menunggu berita baru. Di ruang interogasi, ketegangan memadat seperti udara yang menekan. Semua prosedur sesuai aturan, kata Surya dengan suara datar, tatapannya menusuk lurus ke arah Arman. Jika ada kesalahan, itu bukan tanggung jawab saya. Ia menegakkan punggung, lalu merapikan kancing jasnya. Arman mengkondongkan tubuh, membuka map berisi dokumen digital, menyorongkannya ke meja. Ini log akses internal, ucapnya tenang namun tegas. Semua jalur mengarah pada perangkat Anda.
tidak ada yang lain. Surya menunduk sebentar, menatap kertas itu, lalu tersenyum tipis. Bukti bisa dibuat, bisa diarahkan. Anda tahu itu, Arman. Di luar ruangan, beberapa wartawan sudah mulai menunggu. Kabar bahwa pejabat tinggi bank diperiksa Bokor dengan cepat. Media sosial penuh dengan spekulasi. Sebagian mulai menaruh tanda tanya pada narasi lama yang menuding Maya. Sari Dewi menatap layar televisi dengan campuran lega dan takut. Apakah akhirnya kebenaran terungkap atau justru semua ini akan berbalik lagi? Putri bertanya polos. Bunda, kalau Pak Surya jahat, berarti Bu Maya bukan salah? Sari menggelus rambut anaknya, menahan air mata, tidak mampu menjawab dengan kepastian. Di ruang interogasi, Arman menatap Surya tanpa bergeming. Anda yang mengatur semuanya, katanya pelan namun tajam, dan Anda tahu konsekuensinya. Senyap menelan kalimat itu. Surya tak langsung menjawab. Ia menatap meja, lalu perlahan mengangkat pandangannya. Di matanya ada kilau dingin, seolah ia menyimpan lebih banyak rahasia daripada yang siap ia buka. Detik berikutnya, senyum licik muncul di bibirnya. Kalau aku jatuh, katanya lirih, banyak orang akan ikut jatuh. Kalimat itu menggantung di udara, menutup ruangan dengan rasa dingin yang menusuk. Matahari pagi menembus kabut tipis Jakarta ketika Maya melangkah keluar dari kantor polisi. Udara terasa berbeda, seolah lebih ringan setelah malam-malam panjang di balik jeruji. Senyum samar muncul di wajahnya meski sisa keletihan masih jelas. Ia menutup mata sejenak, membiarkan cahaya hangat menyentuh kulitnya. Aku bebas, gumamnya lirih, lebih untuk dirinya sendiri daripada siapapun. Seorang petugas mengembalikan barang-barang pribadinya, tas kecil, buku catatan, dan rosario peninggalan ibunya. Maya menggenggam erat benda itu, seakan seluruh kehidupannya yang hancur berantakan sedang dikumpulkan kembali dari puing-puing. Di dalam, Bayu Arman menutup berkas dengan tenang. Ia telah memberikan kesaksian kunci, menyingkap jalur digital yang menjerat Surya. Di luar ruangan, wartawan mulai berkerumun. Kamera dan mikrofon terarah padanya. Namun Arman tidak haus sorotan. Ia hanya ingin memastikan langkah terakhir tuntas. Kebenaran itu tidak bisa dikubur selamanya. Ucapnya singkat kepada pers, lalu berjalan pergi. Rekan-rekannya menatapnya dengan campuran hormat dan kagum, meski beberapa masih menyimpan ragu akan masa depan kariernya. Di rumah, Sari Dewi menyalakan televisi. Ia menahan napas saat melihat siaran langsung. Surya digiring ke pengadilan dengan borgol di pergelangan tangan. Wajahnya tetap keras, seolah masih menyimpan senjata rahasia. Putri, yang duduk di pangkuan ibunya, menatap layar dengan penuh tanya. Bunda, itu orang yang bikin ayah hilang? Sari hanya mengangguk pelan. Air mata menetes bukan hanya karena lega, tapi juga karena kepedihan yang tak bisa dipulihkan. Maya muncul di layar berikutnya, keluar dari kantor polisi. Putri bersorak kecil, Bu Maya bebas. Hati Sari luluh, menyadari bahwa di balik segala luka, ada seserkah kebenaran yang akhirnya menang. Di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, hakim membacakan keputusan penahanan Surya. Ruangan bergemuruh, wartawan mencatat cepat, publik bersorak lega. Surya menunduk, matanya menyalakan kilatan yang tak bisa dipadamkan. Ia menatap ke arah Arman yang duduk di kursi saksi. Senyum sinis terbit di bibirnya, seakan berkata, permainan ini belum selesai. Arman membalas tatapan itu tanpa kata. Dalam dirinya, ia tahu Surya hanyalah satu pintu dari labirin panjang. Maya menunduk penuh syukur, lalu mendekati Arman. Terima kasih. Tanpa Anda, saya masih terjebak. Bisiknya. Arman hanya mengangguk, tak ingin menambah beban dengan kata-kata. Baginya, tugas belum usai. Ia keluar dari pengadilan, menatap langit Jakarta yang mendung meski siang sudah tinggi. Hujan gerimis kembali turun, membasahi jalan-jalan, menutup sorak-sorai dengan nada lirih. Di rumah, Sari Dewi dan Putri menyambut Maya yang datang berkunjung. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ada tawa kecil di ruang tamu itu. Putri menunjukkan kartu ucapan yang pernah ia buat untuk ayahnya. Maya membacanya dengan air mata berlinang, merasa menemukan keluarga di tengah luka. Namun bayangan Ilham yang tak kembali tetap menggantung, menjadi ruang kosong yang tidak bisa digantikan siapapun. Hakim menyatakan Surya resmi ditahan, publik bungen. Kebenaran muncul. Arman menatap papan bukti di kantornya malam itu, hanya lampu meja yang menyala. Di antara berkas-berkas yang sudah tersusun,
Matanya tertuju pada sebuah folder digital yang masih terkunci dengan enkripsi. Nama di folder itu jelas terbaca, Ratna. Ia mencoba membuka, tapi sistem menolak. Arman menegakkan punggung, membiarkan kesunyian malam menegaskan satu hal. Badai besar memang telah reda, tapi bayangan gelap belum hilang sepenuhnya. Pagi yang tenang setelah badai menghadirkan wajah-wajah lelah yang mulai menemukan kembali harapan, Maya yang akhirnya bisa menghirup udara bebas, Sari Dewi dan Putri yang belajar tersenyum meski kehilangan tak tergantikan, serta Arman yang menutup berkas dengan hati penuh tekad. Di balik luka, mereka menyadari bahwa kebenaran tidak pernah benar-benar hilang, hanya menunggu keberanian seseorang untuk mengangkatnya. Dalam perjalanan hidup, kasih sayang dan keberanian menjadi obor kecil yang mampu menyingkap kabut gelap kekuasaan dan keserakahan. Sama seperti lampu minyak di jendela kampung yang sederhana, cahaya kecil itu cukup untuk menuntun langkah di malam yang panjang. Kiranya kita pun mau menyisihkan waktu untuk melihat sekeliling, menyapa mereka yang mungkin sedang berjalan dalam sunyi, dan berbagi hangat meski hanya dengan perhatian sederhana. Jika kisah ini menyentuh hati Anda, semoga ia mengalir menjadi ingatan lembut bahwa setiap kebaikan, sekecil apapun, dapat menjadi cahaya bagi orang lain yang tengah berjuang di kegelapan.